Nah, kenapa saya katakan sebagai suatu kemujizatan itu? Karena justru yang datang menawarkan Islam kepada saya itu teman sekolah saya yang sama-sama main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berharga ini kembali kita di podcast Hidayatullah Mulkuro kedatangan tamu spesial ini Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Sudah ya bisa dibilang sudah lama direncanakan Ustaz ya, artinya ustadz-ustadz atau tamu-tamu dari daerah ya, kalau datang ke Gunung Tembak ya, diupayakan untuk mampir di ruangan yang sederhana ini. Alhamdulillah malam ini kita akan bersama dengan Ustadz Bakhtiar AR atau gimana Ustadz nama lengkapnya? Ahmad. Ustadz Ahmad Bakhtiar AR bin Abdul Razak. Oh, bin Abdul Razak. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, mungkin untuk mengawali obrolan ini bisa diawali dengan ya cerita aja Ustadz ya. Cerita tentang seperti apa perkenalan awal mula berkenalan dengan Hidayatullah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wah, ini bagi saya ini mengenang yang sudah terlampau lama ya. Masya Allah. Tapi subhanallah ini menyikarkan kembali bahwa perjalanan rohani yang dimuati oleh hidayah Allah itu dimulakan dari sebetulnya ini kalau menurut saya ini kemukjizatan yang Allah berikan. Karena saya sebenarnya itu latar belakang saya itu anak pasar. Oh, yeah. Anak pasar. Saya anak putus sekolah, kemudian tinggal di Pasar Pandansari. Bersama dengan abang saya. Ya karena saya sudah jadi orang Sumatera, jadi kepada kakak dipanggil abang. Jadi kami itu tinggalnya di pasar. Jadi tinggal di pasar itu dengan segala persoalan-persoalan yang terekam menjadi kultur saya jadinya. Saya katakan ini kemujizatan. Pertama, saya juga tidak bisa menafikan orang-orang sekitar saya yang menasihati saya. Tapi semuanya itu masih saya anggap angin berlalu begitu. Yeah. Sampai-sampai hobi nonton bioskop. Bukan segera nonton. Berdagang karcis tiket masuk bioskop itu. Yeah. Kalau kebetulan filmnya bagus, saya borong. Oh, iya. Yeah. Orang pasar biasanya pikiran dagangnya itu muncul. Iya. Jadi karena saya masih anak-anak waktu itu umur 16-17 tahun, gampang masuknya. Jadi orang-orang antri saya bisa masuk. Beli 10 misalnya. Saya pakai untuk 3 nonton bersama kawan. Yang 7 saya jual. Dan untung itu berlebih. Jadi dari gambaran ini sebenarnya betapa dahsyatnya ya. Yang namanya saya katakan perilaku kehidupan pasar itu. Untuk saya. Saya tidak menjustifikasi orang lain. Untuk saya sendiri. Nah, kenapa saya katakan sebagai suatu kemujizatan itu? Karena justru yang datang menawarkan Islam kepada saya itu teman sekolah saya yang sama-sama main. Yang sama-sama main gitar, yang sama-sama main catur, yang sama-sama nonton bioskop. Mana lagi itu, Ustaz? Dan ada di sini. Ada di sini masih. Alhamdulillah. Sudah podcast kemarin. Ya. Dia datang ke lapak saya, kedai saya jualan. Sore diajak saya pergi sholat. Belum. Berkali-kali tak bosan-bosannya. Suatu ketika
hati yang keras. Dengan ajakan biasa sebagai kawan, sebagai sahabat, hati yang keras itu luluh juga nampaknya. Iya. Luluh saya. Sekali waktu saya terus bilang sama abang saya mau ke masjid. Ya bahasa orang mungkin ada apa ya? Tiba-tiba ada perubahan gitu. Saya nggak tahu juga. Saya ke masjid Manuntung itu. Sholat waktu itu malam Selasa. Malam Jumat. Malam Jumat selepas maghrib. Biasanya kan berhamburan orang, saya ditahan sama kawan ini. Boleh saya sebut namanya? Karena ada di sini dia di kampus. Oh, Masya Allah. Silakan Ustaz. Boleh. Iya. Saudara saya Pak Jasman. Masya Allah. Teman sekolah saya. Walaupun sangkatan sekolah, cuman beda sekolah gitu. Iya. Beda sekolah. Sama-sama tamatnya. Lalu sekolah kami di SD aja. Lalu dia ngajak saya terus, alhamdulillah ketemu hidayah itu. Dibawa ke masjid Manuntung, sholat itu pun saya tak tahu bacaan sholat itu, ndak ikut aja. Orang ruku saya ruku, orang takbir saya takbir, selesai gitu. Yang saya tahu barangkali Al-Fatihah sama salamnya. Subhanallah. Tapi memang di dalam hati ini ada sebuah desakan, satu desakan. Karena sambil sembari saya jualan itu, kadang-kadang saya menemukan koran atau menemukan majalah-majalah lama itu, sobekan-sobekan itu. Saya baca ayat, baca hadis, gitu. Saya tertarik ingin menulis, jadi saya pindahkan itu. Nggak pindahkan artinya sekedar itu. Karena memang saya juga hobi membaca. Bukan cuma itu yang saya baca majalah-majalah remaja, majalah musik. Kan itu ya. Namanya majalah aktual, majalah top yang ini, yang selalu terbit itu dengan poster-poster besar itu. Karena kita kejar posternya sebetulnya. Seperti itu dunia saya lewati. Saya malam Jumat itu dilarang pulang sama Pak Jasman. Nggak usah pulang dulu. Kita nanti sholat Isya. Oke, sambil ngobrol di masjid. Waktu itu masjid Manuntung itu masih kayu dan air di bawah. Lepas sholat Isya, jangan pulang dulu. Saya lupa apa waktu itu saya diajak makan atau enggak ya. Yang jelas enggak pulang. Enggak pulang, nanti kita dijemput. Yeah. Nanti kita dijemput. Mau kemana? Pokoknya ikut. Jadi sekitar jam 8:30 malam itu datang mobil truk. Rupanya truk ini armadanya jamaah-jamaah Hidayatullah yang menjemput jamaah untuk datang mendengarkan pengajian malam Jumat. Jadi naik truk ini, Ustaz? Naik truk. Malam naik truk. Malam. Ya. Tapi ke Karangbugis. Nah, dari Pandansari ke Karangbugis kan. Saya seumur-umuran tidak pernah naik mobil truk. Jadi bagi saya itu satu rekreasi yang sangat indah karena ketemu dengan orang-orang soleh walaupun saya tidak kenal saya. Yang saya kenal ya Pak Jasman itu sendirian. Ada namanya Pak Sahrul namanya, pedagang kain. Begitu sampai di Karangbugis, daerah itu saya tidak kenal juga. Orang pada turun, semuanya nenteng tip besar. Ada satu Pak Asikin Selo, tetangga saya warung situ, tetangga saya saya lompat, saya datangi dia, Kak mau kemana Kak? Mau ke sini. Dia tanya juga, kamu mau kemana? Nggak tahu ikut ya. Karangbugis itu saya. Masuklah saya. Saat itu saya mendengarkan serius mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Said. Dan itu betul-betul menggugah. Pertama menggugah juga ini menghibur gitu, lucu, segar dan retorikanya mantap gitu, membuat kita keranjingan. Besok mau ikut lagi. Gitu. Itu usia berapa tuh?
Hah? Usia berapa? 17. 17 ya? Iya, sekitar 17 tahun. SMA ya? Iya. Nah, untuk SMA itu Ustaz, karena saya punya semangat sekolah itu ada, tapi kan tidak ada kemampuan. Iya. Saya yatim piatu, putus sekolah itu karena saya ikut sama orang aja, jadi saya bisa sekolah sampai selesai SD saya. Itu pun SD tamat ceritanya ijazah tidak diterima karena SPP belum lunas sampai sekarang. Sampai sekarang 5 bulan SPP saya. Jadi apa namanya tadi itu apa tadi? sekarang bisa dengar pertama kali ceramah. Nah, dengar pertama kali ceramah itu menggugah, membangkitkan kesadaran kita, tergalilah potensi kesadaran itu. Itu saya katakan dahsyatnya ini petunjuk Allah ini. Saya menganggap itu petunjuk Allah. Karena semenjak itu langsung saya berubah untuk hijrah gitu. Untuk hijrah. Semuanya saya tinggalkan jadinya. Subhanallah. Tapi itulah Allah ya rahmatullah. Biasa. 17 tahun itu tahun berapa saja? Kalau masih ingat. Tahun 75. Tahun 75 ya. Karena 1 tahun saya menjadi santri Kalong masuk sini. Langsung Gunung Tembak, Ustaz? Langsung Gunung Tembak. Oh. Jadi Gunung Tembak ini menggores ya. Ketika waktu itu Ustaz Abdullah Said hari malam Jumat mengumumkan, besok hari Minggu kita gotong royong kerja bakti di Gunung Tembak. Perjalanan ke Gunung Tembak itu bagi saya sebuah rekreasi yang sangat menawan gitu ya. Keluar kota ceritanya. Keluar kota dengan naik truk tadi itu. Naik truk lagi. Dengan Pak Haji Talmisani yang kalau almarhum mungkin ya. Dengan jamaah-jamaah di kota itu. Jadi hari Ahad itu sampai di sini. Nah, ini memang orang yang sudah diformat oleh ibadah, oleh sistem wahyu ya, gitu. Itu yang membentuk. Karena waktu itu saya ini kan orang baru, belum ada yang saya kenal di sini. Yang nerima saya itu dengan senyumnya yang sangat sampai sekarang masih sejuk saya rasakan. Ustaz Hasan Ibrahim masih bujang. Kami turun dari mobil, beliau gotong royong kerja bakti di depan, nyangkul, kami datang, disambut dengan senyum. Padahal belum kenal juga nih. Belum kenal. Artinya kan jamaah semua disambut oleh Ustaz. Tapi saya merasakan agak spesial karena saya orang baru. Nah, spesial itu. Jadi menggores itu. Jadi ada kerinduan untuk ketemu lagi gitu. Wah, di sini ada sahabat, di sini ada teman, di sini ada guru, di sini ada orang yang mengerti rasa kami, gitu loh. Lalu mendengarkan ceramah, sholat berjamaah, seperti yang saya sampaikan tadi subuh itu. Habis sholat ketemu santri-santri bawa Quran, bawa tikar ke semak-semak situ, bawah pohon. Suatu pemandangan yang memang yang sangat menggores gitu ya, berkesan betul. Nah, itu semua sebenarnya ini adalah alat-alat dakwah ya, pribadi-pribadi pendakwah seperti itu. Jadi dakwah bila halnya nampak betul terasa gitu. Membentuk, membekas. Nah, gitu. Itu saja. Ustaz sendiri waktu masuk pesantren itu niat belajar, niat sekolah, atau niat apa? Sebetulnya pada prinsipnya itu terbawa ya. Tapi setelah saya kaji, sebetulnya memang itu saya ingin menjawab stigma selama ini untuk saya gitu. Ini ya? Nggak jadi orang itu anak itu. Anak pasar itu aduh. Saya ingin menjawab itu sebenarnya. Saya harus berubah.
Saya masuk sini, makanya mungkin di Ustaz di jalan itu suruh saya pulang tuh karena saya datang itu rambutnya gondrong. Sebahu ini Ustaz. Nggak pantas lah ya. Padahal sudah jam malam Jumat. Makanya mungkin lantaran itu suruh pulang mungkin. Itu gimana? Itu canda atau gimana? Waktu nyuruh pulang atau? Bagi saya itu karena beliau itu pembimbing ya, adalah guru yang diamanahi untuk menerima santri. Meskipun mungkin sekedar bercanda beliau, bertahan pun pasti tidak diusir kan. Yeah. Tapi saya tidak tahu itu kalau bercanda, Ustaz. Saya anggap itu serius. Karena waktu itu saya dalam posisi memang serius. Nah, serius saya kepingin betul untuk menerima lebih banyak. Jadi langsung cukur Ustaz ya? Ya? Langsung cukur habis itu? Setelah itu balik sana 1 minggu balik lagi sini sudah mulai saya sudah potong. Walaupun sampai sini masih dipotong lagi, masih kurang. Dan itu saya tanya waktu awal saya masuk. Katanya di sini pesantren enggak bayar Ustaz. Iya. Siapa bilang enggak bayar di sini? Kamu kerja berapa hasilmu 1 hari? 1 bulan berapa? Gitu. Kerja itu ada di sini, tapi enggak dapat duit. Makan aja di sini. Iya. Nah gitu. Karena memang saya terbiasa kerja keras. Saya juga selain di pasar juga di laut. Jadi tukang kelotok di Kampung Baru itu. Nggak pantang hujan, berombak, badai pun cari makan. Apa yang dapat lah ya, kayak gitu. Jadi waktu udah netap di Gunung Tembak, amanah pertama apa selain ikut kerja atau apa gitu? Ada amanah khusus atau pokoknya kerja aja gitu santri? Datang kedua kalinya itu saya jam 12 malam sampai di sini Ustaz. Yeah. Diantar pakai motor dari Gunung Pipa. Yeah. Pak Asikin Selo itu lah, Haji Asikin Selo itu yang ngantar saya malam-malam itu sampai sini pukul 12. Waktu itu yang jaga malam di depan senior saya Pak Budi Setiawan. Saya lupa apa dengan Sahar waktu itu dengan Herman, lupa kawannya. Tapi yang jelas Pak Setiawan nerima saya langsung ini. Dia udah perbekalan yang disuruh siapkan Ustaz Kadir kita sudah bawa. Beras 10 kilo, ikan asin 2 kilo. Adanya perlengkapan itu yang digunakan untuk yang akan dimakan selama TC karena belum ditanggung sebelum lepas TC. Jadi kami pun nanti titip beras itu di salah satu rumah pembimbing pendiri Hidayatullah dan dimasakkan situ. Dan tugas kami di sana dimasakkan itu yang angkat air tiap hari, mikul air tiap hari dari posisi rumahnya itu di WKP sekarang. Dan jauh ke bawah itu ada air di situ, itu kami angkat 1 drum per hari dipikul tuh. Selepas itu sarapan pagi baru kerja, enggak belajar. Dapat belajar itu malam hari ba'da Isya. Ba'da Isya itu belajarnya di gubuk. Nah, itu ada foto fenomenal itu saat foto yang dijepret di tanggal 3 Maret jam 3 di sholat yang ketiga di kilometer 33. Ada Ustaz ya? Ada fotonya? Ada fotonya. Selalu kalau ada presentasi selalu muncul tuh. Ada orang habis sholat asar gitu. Duduk ada Ustaz Majid terus Kadir. Oh, yang kayak di beranda gitu Ustaz? Itu bukan di beranda Ustaz. Itu di tanah. Di tanah dikasih tikar. Dikasih apa? Terpal. Yang kayak melingkar gitu. Memanjang. Iya. Memanjang. Jadi di foto yang pertama itu Ustaz Abdul Said jadi imam. Nah, foto yang pertama itu wajah pertama itu Pak Majid yang terbesar, yang terdekat dengan kamera. Itu diambil oleh kalau nggak salah Pak wartawan
wartawan Balikpapan yang memang sudah jadi jamaknya Ustaz Abdul Said, Pak Sahjudin. Foto itu selalu muncul. Nah, di situ juga saya tidur di tempat itu. Maka ada istilahnya santri-santri dulu itu tidur di bekas pembakaran batu bata. Itu tempatnya. Nah itu, situ memang cerita ada ular yang memang iya. Tapi alhamdulillah qadarullah, ular yang biasa merayap di atas perutnya Pak Rijal Aswin almarhum, Pak Setiawan itu enggak menimpa saya lah. Tapi saya lewat dekat saya itu ada gitu loh. Ya di WKP sekarang nih. Dan betul-betul waktu itu memang masih hutan, masih rawa-rawa. Di atas ini yang pertama tidak ada rawa, Zat. Dari sini sampai sana itu tidak ada rawa. Oh. Yang sekarang jadi apa? Jadi danau itu yang rawa. Itu yang rawa ya. Artinya memang sejak awal memang udah rendah situ ya. Iya, tapi itu hutan juga, semak-semak itu, semak-semak kembang kuning. Jadi itu juga punya riwayat sendiri kenapa bisa jadi kolam itu. Kebetulan saya ikut jadi pelakunya di situ. Kenapa bisa jadi kolam itu? Di tahun 82. Itu kabarnya memang digali saja apa? Beko pertamanya. Atau gimana sih? Sebetulnya itu kalau pertama kami itu angkatan KMM itu berapa orang ya? Saya, Arifuddin, Pak Aring, Pak Aring Fuddin, Pak Umar, Sudirman, kemudian bukan Sudirman Ambal ya, Sudirman dari Samarinda, kemudian Pak Burhan Pinrang itu sekarang di Pinrang. Kami berenam itu tidak diniatkan sebetulnya untuk jadi kolam itu. Artinya pembimbing Ustaz Amin Baharun waktu itu membawa kami ke situ itu tidak ada cerita itu menjadi kolam. Itu membuat jalan, membuka jalur itu. Antara ini kan bukit yang ada sekarang Sarang Walet, ketemu dengan ujung bekas rumahnya Pak Mansur Salbu. Gesos 3. Ya, Gesos 3 itu, temu itu. Di situ Ustaz Amin Bahrun yang tinggal situ. Nah, sebagai kepala kampus dan juga kepala keamanan. Ya, waktu itu nenek Ibu Tika itu yang selalu menyediakan snack. Supaya snack bisa gampang diantar. Dari situ kita buat jalan karena di pendopo sekarang itu ada pos lagi situ. Pos piket. Jadi kita ngantar kopi, ngantar kue yang dibikin Ibu Tika lewat situ. Itulah Pak Amin kita bikin ini katanya. Supaya gampang, enggak melilit enggak berputar kita. Itu dulu gitu, belum ada listrik. Jadi itu 82. Akhir 81 lah, 81. Kemudian sering sudah dilewati. 82 pertengahan kira-kira 82 pertengahan tuh saya nggak tahu lagi kenapa itu jadi, tapi yang jelas waktu itu saya sudah di Berau. Saya ditugaskan ke Berau tahun 82 itu dan terdengarlah itu sudah dikerjakan gitu, ditimbun waktu itu belum digali Sat. Timbun aja buat jalan. Malah ditimbun ya, buat jalan saja. Buat jalan di di dam ya gitu. Buat jalan yang sekedar bisa dilewati orang. Nah. Lalu kemudian itu yang saya tahu ya saja. Ya, saksi sejarah masih banyak. Jadi yang saya tahu, kemudian kami balik itu sudah cantik. Sudah cantik. Walaupun belum setinggi ini. Sudah bisa dilewati mobil. Jadi waktu itu semak belukar seperti itu, kayu-kayunya masih banyak di tengah-tengah itu, langsung dibendung atasnya instruksi Bapak pimpinan itu air datang. Nah, jadi bunga-bunga hutan kayu-kayu yang lembut itu di sana itu mati sendiri aja. Dengan air itu. Gitu.
Dan seluas itu ya Ustaz ya? Seluas itu memang. Seluas itu memang. Iya. Karena memang daerah rendah gitu ya. Rendah. Jadi dia di bendung sini buat jalan akhirnya Menjadi tanggul. jadi tanggul. Masya Allah. Terus ditambah terus ya. Kayaknya fokus di situ ya banyak ya. Sekarang kan ditambah lagi, diperbaiki. Nih, banyak cerita saja yang muncul ya terkait dengan seperti apa nyantri Gunung Tembak. Ya. Kalau penugasan sendiri Ustaz, yang pertama itu di pulau tadi ya? Oh belum. Nah, penugasan pertama itu justru di Grogot. Oh, Grogot. Ya. Ramadan waktu itu. Tugaskan kami sekitar di sini 1,5 tahun atau 2 tahun lah paling lama di sini. Sudah langsung tugas ke Grogot. Iya. Tugas ke Grogot Ramadan tuh. Tugas berdakwah bersama Ustadz almarhum Suardani Soekarno. Jadi karena saya orang Grogot, ya bisa memanfaatkan fasilitas keluarga. Ada kapal inilah, kapal kelotok gitu kan. Jadi kita memilih tempat yang jauh dari Grogot itu, Ustaz. Namanya Kecamatan Kerang. Waktu itu belum ada lokasi Ustaz ya? Lokasi belum ya. Nah, lokasi itu nanti punya cerita sendiri tuh. Yang sekarang yang di Kuaro itu kan. Kuaro, ya. Nah, itu juga bersambung-sambung aja dari tahun 2000 dari tahun 82 83 dapat lokasi itu. Jadi tugas saya 2 tahun ini kan, saya masuk tanggal 1 November sampai sini 1 November 76. 2 tahun kemudian saya tugaskan sudah ke Grogot. Jadi tugas di Grogot itu ya, naik kapal itu. Bagaimana supaya di kapal ini walaupun itu keluarga tapi dia orangnya bisnis. Yeah. Saya juga bawa kawan, bawa teman. Bagaimana supaya di kapal itu kita enggak perlu ada kos gitu loh. Karena memang enggak dikasih biaya. Itu gimana caranya? Jadi menjadi orang kapal. Kembali jadi orang kapal Ustaz. Iya, jadi orang kapal. Jadi saya ngambil peran tukang pompa. Yeah. Karena kapal itu bocor rupanya. Dan itu memang nyawa taruhannya, Ustaz. Pertama ombaknya besar, kapalnya kecil, bocor. Yang dimuat itu kayu ulin.